Orang tuh nganggap orang investasi saham tuh supaya cepat kaya, supaya cepat merdeka finansial, supaya Gitu cepat kan? tajir. Iya, biasanya orang kayak gitu Memang begitu mikirnya. kan? Memang begitu Ya kan? enggak sebenarnya. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini ada pantauan saham, paham makin Cuan. Gila, merah putih. Udah merah putih. Ini tuh edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun bareng Maria Katarina dan juga Gua Triputra tim CNBC Indonesia. wow, 77 tahun nih, 77 tahun. Kalau kita 77 tahun udah ngapain ya? Ini udah pensiun, umur pensiun. Udah pensiun ya, maunya sih pensiun. Tapi kalau umur negara masih umur muda itu. Muda, Iya. karena kalau compare to Amerika ya enggak lah, Iya, kita masih enggak. sangat Amerika aja sebenarnya masih kalah dibanding Inggris yang lebih dulu. Iya, Inggris Iya. berapa sih? Inggris lebih tua. Inggris kan jajah Amerika Iya. merdeka dari Dan Inggris menjajah mana-mana sih sebenarnya ya. Nah, Indonesia 77 tahun. Sobat Cuan nanti kebayang gak sih di usia 77 tahun tuh udah ngapain aja gitu ya. Mungkin udah pengen pensiun, udah pengen dapet passive income dari saham. Udah Mungkinkah? pengen merdeka ya. Udah pengen merdeka finansial pastinya ya. Nah, kita bahas hari ini di Paham mengenai kemerdekaan apa ya? Kemerdekaan finansial, Iya. kemerdekaan berinvestasi dan kepengen dapet passive income dari investasi. Nah, ini gimana nih? Pengen merdeka dari saham gitu. Merdeka dari saham. Merdeka dari saham Merdeka maksudnya finansial dari saham. oke, merdeka finansial dari saham. Mungkinkah? Iya. Seperti lagu. Mungkin. Pertama, definisinya dulu kali ya, merdeka Boleh, finansial boleh, apa boleh. gitu. Hmm. Kan bagi orang-orang beda-beda. Mhm. Ada yang ketika quote on quote-nya passive income sudah menutupi kebutuhan, Mhm. anggap sudah merdeka gitu. Ada yang udah menutupi kebutuhan dan keinginan, Merdeka. baru dibilang merdeka. Mhm. Ada yang udah bisa buat foya-foya baru bilang merdeka Iya, ya. benar-benar. Sebenarnya lain-lain gitu. Ada yang ketika pikirannya satu persatu terlepas, misalnya tadinya udah punya mobil, terus nggak mikirin punya mobil lagi, oke udah merdeka tuh, udah nggak mikirin lagi punya mobil, rumah udah dapet, udah nggak mikirin rumah lagi, berarti udah merdeka. Iya. Jadi pemikirannya yang udah merdeka, definisinya sebenarnya banyak ya Iya. berarti ya. Yang kita mau ambil adalah apa nih, definisi yang mana nih? Ya kalau misalnya bagi gue ya itu sebenarnya kalau untuk saham sendiri ya. Ini kalau ke investasi Ya saham untuk ya. investasi saham tuh orang tuh nganggap orang investasi saham tuh supaya cepat kaya, supaya cepat merdeka finansial, supaya Gitu cepat kan? tajir. Iya, biasanya orang kayak gitu Memang mikirnya. begitu kan? Memang Ya, begitu ya kan? enggak sebenarnya. Oh enggak, Sebenarnya oke. investasi saham tuh suplemen aja Ah, gitu. Jadi bukan oke. makanan pokok. Suplemen berarti cuman tambahan, Iya, makanan tambahan. Makanan tambahan, bukan makan pokok. Yang bisa jadi ini makan pokok tuh sedikit orang. Jadi gue bilang ya hampir zero ya. Apa namanya, statistically sangat sedikit. Jadi lebih banyak orang yang quote-unquote nyumbang duit di market daripada Karena- nyari duit. Oke, nyumbang duit karena ya mungkin lo Ya, loss mulu ya gitu. loss terus, loss segala macam ya. Berarti kalau dianggapnya sebagai suplemen berarti harus ada main atau makanan utama yang memang harus firm dulu kali Iya, ya. iya. Jadi ketika makanan utama udah bagus, udah 3 kali sehari, udah 4 sehari 5 sempurna, baru lu tambahin suplemennya, dikuatin gitu. Jadi orang tuh nganggapnya, "Oh, ini mau cepet kaya, pengen dapat 1 M dari saham, pengen cepet tajir, merdeka finansial." Ya, salah itu. Jadi kalau ada judul-judul rubah modal 5 juta jadi Ya. 1 miliar nggak Nah, mungkin ya? tipu-tipu. Biasanya yang ngomong kayak gitu yang bilang, "Oh, bisa cuan gede dari saham, bisa ini itu merdeka finansial." Biasanya dia jualan kelas saham, jualan Tokpik gitu. Ya, dia juga ujung-ujungnya bukan cuan dari saham. Putra. Ujung-ujungnya Jualan cuannya dia dari kelas. jualan kelasnya gitu. Ini menarik sih Sobat Cuan. Jadi ini untuk membenarkan juga asumsi-asumsi yang mungkin Sobat Cuan dapetin ya, bahwa bisa cepet kaya dari saham, tapi bisa kaya nggak? Mungkin cepet kaya nggak, tapi kalau misalnya bisa lo menuju kaya. ke kaya, Iya. ini seperti apa nih? Ya bisa, sangat possible sekali. Mhm. Tapi ngomong puluhan tahun, bukan lu ngomong besok lusa atau bulan depan, nggak bisa. Berat. Ada, tapi ya segelintir orang. Berat karena memang diawali dengan modal yang nggak seberapa, makanya terasa sangat berat, atau karena tidak dibekali dengan kemampuan mungkin trading atau mengenal Ada, tapi market? cuma segelintir orang ini. Jadi sebenarnya konsepnya gini, uangnya tuh kagak datang. Bisa lu cuan saham, Mhm. uangnya dari mana sih? Uangnya tuh bukan muncul gitu aja. Uangnya tuh ambil dari orang, gue tahu ya. Short term. Hasil cuan itu, Iya, hasil cuan itu lu ngambil dari orang. Mhm. Jadi ada orang yang rugi. Makanya lu Gitu. untung. Makanya lu untung. Gitu. Jadi uang lu nggak bisa muncul dari ada antah berantah uang muncul, nggak bisa. Cuman
Pemerintah doang bisa cetak uang kayak gitu. Tapi kan itu Uangnya kan harus diambil dari uang orang lain itu gitu. kan terjadi karena mekanisme pasar. Iya, karena di kan? mekanisme pasar. Jadi semuanya lu mau kerja kayak, lu mau bisnis kayak, semua uangnya lu terima dari uang lu jualan nasi misalnya. Lu terima uang apa lu cuan dari mana? Orang kasih lu, orang beli nasi gitu. Jadi lu terima uang. Sama dengan pasar juga, saham juga kayak gitu. Ya lu jadi tambah tajir, tambah cuan ya karena lu ngambil uang orang gitu. Quote on quote ya mekanisme pasar ya. Masalahnya lu mampu nggak ngambil uang 1 miliar dari orang, 2 Berarti miliar kan dari itu, orang? berarti itu skillnya udah dewa Iya, dong. skillnya udah tinggi atau lo emang ada kemampuan khusus atau apa gitu, etc. Setelah ya orang-orang standar, orang-orang biasa justru nggak bisa. Gue ngomong konteksnya trading ya. Oke, konteks trading. Konteksnya trading bukan karena lu mau investasi ya, karena lu maunya cuan dalam waktu dekat. Kalau investasi susah cuan dalam waktu dekat. Tapi cuan berarti gede kalau dalam waktu misalnya pendek. cuan yang diakumulasi artinya adalah menjadi kaya nanti ketika 77 tahun, kan kita bicara kemerdekaan nih. Iya. Berarti kan masa pensiun sudah bisa merdeka secara finansial, merdeka dari saham gitu ya. Nah, ini bisa nggak dimulai dari sekarang? Makanya investasi, lu ngomongnya udah long term, bukan ngomong oh gue mau trading, gue mau kaya tahun depan gitu. Tahun depan kemerdekaan lagi udah tajir, dapat duit ya, nggak seberat gitu. Jadi ngomongnya bertahap, apalagi sobat-sobat cuan kan biasanya masih muda-muda ya, masih bersemangat. Ini apa namanya, keuntungan bisa mengenal investasi dari usia muda gitu. Karena ya keajaiban dunia ke-8 yang compounding interest. 7 doang keajaiban dunia. Ya, kayaknya ke-8 itu compounding interest. Jadi ya namanya bunga berbunga gitu. Nah, jadi kalau misalnya sobat cuan memang rajin nabung, $1 juta itu tuh in long term ya, kecil, dapat digapai, visible, iya. Apalagi dengan adanya compounding interest, itu sangat achievable sekali sampai ke sana. Tapi ya udah sampai sana mungkin umur lu udah tua. Iya kan 77 tahun kita bahasnya kan. Iya 70 tahun umur lu nanti udah. Gak apa-apa Warren Buffett kalau tua kaya raya di usia juga 70. Tapi ya 70 bisa apa sih umur 70? Bisa yang senang-senang. Jadi intinya makanya ini dulu ada quote kayak gini ya. Apa-apa? Ada orang nanya ke Warren Buffett ya. Lu kan bisa kaya kayak gini, caranya gampang kan? Kenapa orang-orang pada nggak ngikutin? Iya. Jawabannya apa? Karena orang-orang nggak mau kaya dalam waktu lama, maunya kaya besok. Iya betul. Iya, nggak mau dia umur 70 tajir, 60 tajir, ya udah terlalu tua untuk tajir gitu. Dan kalau lu baca buku Warren Buffett, dia sebenarnya kenal dunia pasar modal dan persamaan itu dari dia kecil. Anak kecil. Iya. Dari bocah. Jualan koran ya, beli saham. Jadi ya kalau misalnya yang sekarang nih baru mulai nih starting usia kerja umur 23, 24 mau kaya di usia sebelum 30 tahun, Anda harus lihat Warren Buffett usahanya tuh udah kayak gimana gitu. Kalau pengen kaya umur 30-an ya makan utamanya harus kuat, bukan suplemennya. Kerjaan lo bagus, gajinya gede, jadi yang bisa diinvest juga gede gitu kali ya. Iya, harus kayak gitu. Makanan utamanya yang kuatin kalau lu pengen 30 something udah punya duit. Udah pensiun kan anak-anak sekarang gitu, gue pengen pensiun di usia 40. Iya. Pengen financial independent, retire early katanya. Itu kuncinya frugal living sebenarnya kalau kayak gitu. Wah iya benar. Iya, jadi lu pakai baju satu, jangan ganti-ganti itu doang. Makannya jangan makan nasi kucing. Jangan makan itu. Satu hari cuma boleh keluar duit 5.000 gitu, gimana caranya? Frugal gitu living terus misalnya diinvestasiin gitu. Dan ketika lu udah merdeka finansial, sebenarnya lu nggak merdeka karena lu masih melanjutkan frugal living lu cuma nggak kerja doang gitu. Nah ini merdeka finansial ini adalah apa sih yang dicari? Lu bisa menikmati kemerdekaan finansial lo ataukah enggak? Kalau menurut gua ya lu misalnya lu udah, kalau menurut gua sendiri ya pribadi ya nggak tahu lu pada kayak gimana. Misalnya lu udah dapat FIRE nih misalnya, tapi lu frugal living setelah lu independen, setelah udah merdeka finansial. Bro, gitu ya? Iya lu masih berhemat walaupun ya lu nggak kerja lagi, tapi ya nikmatnya di mana gitu. Ini kan hidup ya, cuma sekali ya, nikmatin. Tuh. Gitu. Iya karena kan di kehidupan kedua mungkin lo jadi kucing atau jadi dan banyak orang tuh glorify nggak kerja. Nah, iya. Nggak kerja tuh bosen ngapain gitu. Lu mau ngapain gitu? Sama banget sama gue. Iya, lu mau ngapain gitu? Karena kalau misal lo bisa produktif sampai usia lo udah nggak dianggap produktif. Karena banyak orang tuh kerjanya mungkin berat, apa sih, ditekan bosnya atau apa. Kalau gue kan di sini kerja happy ya gitu. Sama Maria ngobrol-ngobrol. Kerjanya udah kayak main-main aja gitu. Happy. Kita semua juga happy kok di sini. Iya, jadinya kayak ya udah kerja aja gitu. Seru-seru aja kita gitu. Jadi ya apa namanya nggak menjadi beban. Banyak yang anak-anak muda sekarang mungkin kerjanya jadi beban, ditekan bosnya.
nggak capek target lah apa segala bla 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 ya, lama-lama stres, pengennya retire early, pengennya itu apa, Oh, pengen retire early bukan karena uangnya udah mencukupi untuk membiayai hidup ya, biasanya karena tapi mereka karena nggak mau kerja. tekanan Iya, ya. karena mereka nggak mau kerja gitu. Gimana nggak mau kerja nih, malas kerja. Kenapa? Karena mungkin bosnya kejam, kerjaannya nggak sesuai ke passion gitu. Ya, Bener. biasanya mereka yang bisa retire early, akhirnya mereka setelah retire mereka ngikutin passionnya, misalnya suka menggambar, oh jadi menggambar, jualan gambarnya walaupun income sedikit tapi kan udah disuplemen sama Jadi lebih happy investasinya gitu. gitu, lebih Oh, happy gitu. oke, Kayak gitu ada juga kayak gitu. Tapi kalau menurut gua dengan hidup yang cuma sekali ya, ya nggak worth it sebenarnya. Tapi ya beda-beda orang kan. Ya, gitu. ya. Orang beda-beda juga ngeliatin hidup. Tapi artinya yang mau kita sampaikan di sini, kalau kita bicara mengenai dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, nah sudah sampai di step mana sih sebenarnya Sobat Cuan? Masihkah berpikir bahwa saham bisa memerdekakan finansialnya Sobat Cuan? Masih bisakah Sobat Cuan berpikir juga untuk cepat kaya dari saham? Nah, kita coba meluruskan itu gitu. Kalau tadi dibilang sama Putra Fire, lo pengen retire early tapi setelah itu lo hemat habis-habisan gitu kan, karena lo udah gak ada income gitu. Karena lo harus menggunakan uang yang ngepas ini, ngapain lagi gitu kan. Jadi harus balance ya hidupnya berarti ya. Iya, lu yang penting kerja ya cari yang happy gitu. Iya benar. Kayak sama gue di sini juga happy. Makanya agak itu juga kan, nggak semua orang seberuntung kita berarti kan. Iya. Yang kerjanya happy gitu. Gitu Sobat Cuan. Jadi ini sebenarnya edisi khususnya adalah untuk bisa memberikan lagi Enggak, untuk bisa memberikan arah lagi, atau memberikan apa ya, pengertian, pemahaman lagi, balik lagi untuk mengerti bahwa nggak ada sesuatu yang bisa didapatkan secara instan, semuanya dengan proses. Mau kaya dari saham bisa, tapi kalau cepet kaya dari saham nggak bisa. Tergantung. Susah, bukan nggak bisa. Sangat susah. Skillnya banyak yang harus diasah oleh Sobat Cuan. Oke, Sobat Cuan, thank you banget udah dengerin curhat ngocol kita hari ini. Mudah-mudahan bisa mengisi kegembiraan Sobat Cuan menyambut hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tetap semangat, tetap membara, tetap lebih semangat lagi menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi di kemudian hari. Jangan lupa dengerin podcast kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan. Akhirnya, Maria Katara dan Putra pamit. Undur diri. Merdeka. Salam merdeka. Salam merdeka.